Kok aman? Eh, oh sudah record ini. Oh, ya Allah. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, adik-adik, pada kesempatan kali ini saya akan ditemani salah seorang sahabat saya di Indonesia, ya. Beliau juga mengajar bahasa Arab di sana, Ustadz Satya. Oh, kita biasa panggil Mas Satya karena saya dengan beliau sangat akrab. Ya, kita akan baca bareng kitab ini. Selain kita belajar bahasa Arab, sekaligus kita belajar fikih, ya persiapan kita menghadapi bulan Ramadan kita hadapi dengan ilmu. Karena ilmu di sini sangat penting dan disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fadlul ilmi khairun, dan dalam riwayat yang lain khairun wa ahabbu ilayya, lebih baik dan lebih aku cintai min fadlil ibadah, daripada ya berlebihnya ibadah. Ilmu yang lebih itu lebih baik dan lebih dicintai oleh beliau daripada lebih dari permasalahan ibadah. Jadi kalau kita punya waktu lebih, tenaga lebih, kita gunakan untuk mencari ilmu, maka yang demikian itu lebih utama, karena dengan demikian kita bisa mengetahui yang halal dan yang haram. Dan di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, wa khairu dinikum al-wara, dan sebaik-baik agama kalian adalah sikap al-wara. Apa sikap wara? Yaitu berhati-hati dari yang haram. Sebaik-baik agama kalian. Bahkan dalam hadis yang lain, ya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya beliau mengatakan kira-kira begini, ya sebentar saya ingat-ingat dulu. Ya, ittaqul maharima takun a'bud a'bad a'badan nas. Ya. Jadi dalam ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Takutlah kalian, berhati-hatilah kalian dari hal-hal yang haram, kalian akan menjadi orang yang paling sempurna ibadahnya. Orang yang paling afdol, ahli ibadah yang paling afdol. Ittaqul maharima takun a'badan nas. Kalian akan menjadi manusia yang paling baik dalam beribadah kepada Allah. Yang demikian karena yang halal dan yang haram ini jika ditaati akan menjadikan maslahat bagi kehidupan manusia. Ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita sampai di poin nomor atau halaman. Sebentar ya, Khadijah tolong diberitahu itu Fadil salah linknya, itu harus masuk link yang baru. Ya Mas Satya. Assalamualaikum Mas Satya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? La'alakum bi khair. Ya ikhwati al-kiram. Alhamdulillah. 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 Kita sampai di Kita sampai 251, tapi kita akan ulang nilai. Ya, mungkin saya ulang sebentar ya. Saya ulang sebentar. Materi yang kemarin, ya, kita sampaikan kemarin apa saja itu, ya, semacam ini. Dalil dari puasa al-aslufi. Dalilnya ini, kemudian siapa yang wajib berpuasa kita sampaikan kemarin, yaitu yang muslim, kemudian dia sudah balik, kemudian dia punya akal, yaitu tidak hilang akalnya,
dan dia mampu. Qadirin ala saumi, dia mampu untuk berpuasa. Sehingga tidak masuk dalam hal ini orang yang sudah misalnya lanjut usia tidak kuat lagi berpuasa, musafir, termasuk orang yang sakit, ini mereka tidak punya kewajiban untuk berpuasa. Siapa yang wajib juga? Itu mereka yang melihat hilal. Ya, misalnya ada orang tidak tahu kalau Ramadan telah masuk, maka dia tidak berdosa. Ya. Misal tidak tahu, tidak ada yang memberitahu gitu. Ini biru yati pilalihi di sini. Ya, kemudian kita lanjutkan kemarin. Nah, di sini juga untuk hilal Ramadan ya diperbolehkan cukup satu orang yang melihat, orang yang adil, satu orang yang muslim yang melihat, maka ini diterima. Adapun yang di luar bulan Ramadan, paling sedikit dua orang saksi, dua orang yang melihat hilal tersebut. Dan juga diwajibkan ya niatnya sebelum masuk fajar, sebelum adzan subuh dia sudah berniat. Di sini ada dua pendapat apakah Ramadan itu boleh sekaligus 1 bulan, ada yang mengatakan harus setiap malam. Ini memang ada perbedaan. Yang lebih aman, lebih hati-hati. Kita berhati-hati ya setiap malam kita berniat atau kita juga makan sahur sebelumnya ya, sehingga kita di situ bisa sempat berniat dengan makan sahur tersebut. Adapun sholat yang di sini, adapun sholat yang puasa yang sunnah an-naflu yang di sini maka boleh niatnya langsung di siang hari ketika kita bangun sudah fajar misalnya maka boleh. Dan di sini ada orang-orang yang diberikan keringanan semisal orang yang sakit poin 246 ini. Orang yang sakit yang jika berpuasa bertambah sakit puasanya atau tertunda kesembuhannya dia boleh berbuka. Dan juga musafir diperbolehkan untuk berbuka. Kemudian orang-orang yang haid dan nifas maka mereka nanti mengkodok dan mereka tidak diperbolehkan berpuasa, bahkan haram di sini dikatakan syekh yahrumu, ya haram bagi mereka untuk berpuasa. Kemudian wal hamil wal murdi, orang yang hamil dan orang yang menyusui di sini juga termasuk yang diberi keringanan. Ya, di sini Syekh membawakan yang di sini dia nanti mengkodok dan memberi makan. Memang ini ada dua pendapat. Ya, kebanyakan berpendapat yang ini mengkodok dan eh, membayar fidyah. Dan nanti kalau ada waktu kita lihat semisal Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi atau Al-Jami Al-Kabir, kitab Sunan beliau itu beliau menyampaikan di situ ada dua kelompok dan yang kebanyakan memang ini ada juga ulama yang berpendapat cuma memberi makan saja. Ya, yang nanti beliau sampaikan ini adalah Ishaq bin Rahawai yang berpendapat seperti ini. Dan orang ini yang juga diberi uzur tidak berpuasa bahkan hanya memberi makan orang miskin. Siapa orang yang lemah dari puasa dari orang-orang yang sudah lanjut usia atau orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan la yurja bur'uhu, tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Mereka memberi makan setiap hari satu orang miskin yaitu seperempat sok ya, atau seperempat ya, zakat fitr itu ya. Atau memberi makan yang sempurna sudah matang, sudah siap dimakan juga boleh. Yang pertengahan dari yang biasa kita makan, ya bukan yang terlalu terlalu mewah, bukan yang kurang. Nah, sekarang kita lanjut. Ini Mas Satya, 250 Mas Satya ya. Mas Satya akan membacakan ini. Monggo silakan Mas Satya. 250 ya. 50. Ya. Ya. Bismillah. Wa man aftara fa'alaihil qada'u faqad idza kana. Dan barang siapa yang Bentar Pak, langsung saya terjemahkan nanti terus maksudnya. Dan barang siapa yang after di sini maksudnya berbuka, maksudnya batal, membatalkan puasanya ya. Secara bahasa artinya apa? Berbuka. Waman aftara berbuka, maksudnya membatalkan puasa, fa'alaihi atasnya
maksudnya wajib atasnya. Fa'alaihi, ala kemudian ada hu. Kemudian dia dibaca fa'alaihi, maka wajib atasnya al-qadha, membayar puasa setelahnya nanti, maksudnya fakot saja, kot saja. Jadi kodok saja. Monggo silakan. Idza kana fitruhu bi aklin au bi syurbin au qai'in amdan au hijamatin au imna'in bi mubasyaratin. Apabila dia batalnya itu, dia membatalkannya itu, ya fitruhu, yakni berbukanya itu, yakni membatalkannya itu biaklin dengan makanan atau disurbin dengan minuman atau koin, yaitu muntah, amdan, amdan yang disengaja, ya, au hijamatin, atau dengan hijamah karena dia berbekam. Ini saya, ya, ini membawakan ini hijamah. Ini ada dalilnya semua. Insya Allah kalau ada waktu kami sampaikan ya. Untuk muntah ini memang membatalkan puasa. Demikian juga berbekam. Ya. Au imnain, atau keluarnya mani bimubasyaratin karena kan dia bercumbu. Mubasyarah secara arti langsung, langsung ya, langsung kena gitu. Langsung di sini maksudnya ya karena dia bercumbu. Silahkan terus. Nah, ila man aftara bijima'i Jima'in. bijima'in fa innahu yaqdi wa iqtaqa wa yaqtiku rukubatin rokobatan. Rokobatan. Kecuali siapa yang dia itu batalnya puasa bijimain karena hubungan badan. Fa innahu yaqdi, maka dia itu membayarnya nanti setelah Ramadan, dan dia mesti membebaskan budak. Wa ya'tiku raqabatan. Ini semua tentang pembatal-pembatal puasa. Insya Allah akan kita bahas Ini penting sekali. Ya, terus Mas Satya. Fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Fa illam Apabila tidak, jika dia tidak mendapatkannya, maka dia, maksudnya tidak mendapatkan budak. Dia nggak punya budak, maka dia mesti puasa 2 bulan berturut-turut. Terus silakan. fa illam yastati fa it'amu sit fa fa it'amu sittina masakinan. Sittina miskinan. Miskinan. Ya. Dan apabila dia tidak mampu, ya dia tidak mampu berpuasa berturut-turut selama 2 bulan, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Ya, memberi makan 60 orang miskin. Ya, silakan terus. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa shaimun fa akala au syariba fal yutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu muttafaqun alaihi. Ya, waqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang lupa bahwa imun, sedang dia dalam keadaan berpuasa. Wa di sini dalam bahasa Arab, nanti Bapak Ibu sering dengar wa di sini, ya, wawu hal, ya, ya. Dia lupa, wawu menunjukkan keadaan, sedang dia dalam keadaan puasa, ya. Fa'akala, maka dia makan, au syariba. Nah, di sini syariba ini emang termasuk yang sedikit ya, itu yang di tengahnya di kasroh gitu, seperti hafidho, syariba, ya. Biasanya kebanyakan memang fi'il madhi itu fathah semua seperti akala ini, akala dakhala zahaba,
Di sini termasuk yang di kasrah. Au syariba fal yutimma. Hendaknya dia menyempurnakan saumahu puasanya. Fa innama at'amahullahu. Nah, di sini Allah adalah pelakunya, maka Allah dibaca dhammah, ya. Allah memberi makan kepadanya, ya. Maf'ulun bihnya atau objeknya mana hu di situ. At'amahullahu. Eh, maaf, at'amahullahu, ya. Allahnya pelakunya, dianya di situ, dia atau hunya di situ objeknya. Allah memberi makan kepadanya, wasaqahu, dan memberi minum kepadanya. Ini muttafaqun alaih, di sini menunjukkan tidak batal orang yang lupa. Ya. Di situ ada Pak Yayan mau nyoba atau gimana itu Pak Yayan, ada Pak Yayan. Sebentar Mas Satya, ini ada teman saya Pak Fadal. Yayan mau baca satu baris, ya tafadhol kalau baca coba nanti kita koreksi kalau ada ini. Ya Pak Yayan, Pak ya. Iya, Pak Bagus. Bismillah. Ya coba, ya 253 ya. coba silakan ya. Wa qala 253 coba. Ya agak susah ini. Hmm. wa qala la yaza la yazalu la yazalun nasu bi khairin ma ajalul fitra. Masya Muttafaqun Allah. alaih. 100. Masya Allah 100. Waqala, dan berkata sallallahu alaihi wasallam, la yazalu. Yazal di sini maksudnya berlalu. Tidaklah berlalu, maksudnya akan senantiasa. Jadi lawannya. Tidaklah dia berlalu, berarti dia tetap di situ. Tetap di situ. Akan senantiasa manusia itu an-nasu. Dan di situ, an-nas di situ pelakunya. Makanya dibaca an-nasu. Bi khairin, dalam keadaan baik. Ma'ajjalul fitra, selama ajjalu al fitra, fitra di situ objeknya atau maf'ulun bih, maka dibaca al fitra, ya. Muttafaqun alaih, ini disunahkan bagi kita mempercepat berbuka puasa, dikatakan ta'jil. Istilah kita apa ta'jil, yaitu itu apanya itu. Eh, istilahnya kata bendanya gitu ya, takjil gitu ya, takjilan, kemudian jadi seperti itu. Ajab. Baik, Ajilu. iya. Sebentar, ini kayaknya perlu kita bahas sebentar ya, Bapak Ibu sekalian, masalah membatalkan puasa. Ini penting sekali. Karena ini yang agak panjang lebar nanti kalau ada waktu. Ini tadi dalam nomor 250 saya mengatakan apa saja makan, minum. Berarti yang semisal dengan makan, minum itu membatalkan puasa. Dikatakan oleh Syekhul Islam, ini saya banyak karena mengikuti pelajaran yang disampaikan tentang risalah Syekhul Islam, yaitu ilah atau apa ya, ilah itu alasannya sesuatu yang membuat manusia itu kenyang atau memperkuat badannya, maka itu akan membatalkan puasa jika dilakukan sebelum terbenam matahari. Makanya orang yang diinfus, disuntik, meskipun tidak lewat mulut tapi isinya makanan, maka membatalkan puasa. Jadi kalau infusnya atau suntiknya obat, antibiotik, tidak batal karena dia bukan makanan. Asal tidak lewat mulut. Karena kalau lewat mulut, permasalahannya apa? Dia masuk ke lambung dan itu membuat kenyang, membuat ada iya, ada rasa kenyang di situ. Auqain, atau muntah yang disengaja. Di sini juga sesuatu yang mengeluarkan sari-sari makanan dari tubuh kita itu akan batal karena kita perlu tahu tujuan syariat diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk kemaslahatan manusia dan mencegah madarat, mencegah keburukan, la darar wala dirar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan, wala yuridu bikumul usr, dan
dia tidak menginginkan bagi kalian itu kesulitan. Maka sesuatu yang membahayakan manusia itu tidak diperbolehkan. Sehingga misalnya di sini orang yang muntah dengan sengaja, ini ada dalilnya. Yang pertama dalilnya ada dan ini sahih. Makanya muntah itu seseorang mengeluarkan makanan, minuman, sari-sari makanan dan minuman dia keluarkan. Maka di situ puasanya batal. Demikian juga orang yang berhijamah. Ini keadaannya sama dengan orang yang mirip dengan orang yang haid dan nifas. Keluarnya darah dari tubuhnya, sedangkan darah di situ berisi sari makanan. Sari-sari makanan ada di situ. Dan itu membuat orang lemah ketika dia berhijamah. Karena itu berbekam atau hijamah ini puasanya batal. Sehingga dengan hal yang seperti ini maka Syekhul Islam bin Taimiyah dan beberapa ulama yang lain, apapun yang darah keluar dari manusia jika itu banyak batal, kecuali darah yang sedikit yang keluar. Semisal transfusi darah, semisal fasdu, yang nggak cuma berbekam, ada yang fasdu, ada yang transfusi darah. Jika itu banyak, maka itu batal puasanya. Kemudian yang batal lagi setelah itu adalah jima dan imna'in bimubasyaratin. Keluarnya air mani yang disengaja. Itu ilahnya apa? Alasannya apa? Karena ketika orang puasa, mereka diperintahkan untuk menahan hawa nafsunya, syahwatnya. Yaitu syahwat kepada makanan minuman, kemudian syahwat kepada lawan jenis. Dan itu lebih besar lagi. Maka ketika seseorang tidak menahan syahwatnya, tidak membiarkan syahwatnya lepas, semisal jima dan keluarnya mani dengan sengaja, maka dia batal puasanya. Ya ini yang bisa kami sampaikan tentang pembatal-pembatal puasa. Kemudian ada lagi dari sini, ya ini kemudian haid dan nifas, iya sudah. Ya insya Allah itu. Ada di poin 249 ini 250 pembatal-pembatal puasa. Dan orang yang berbekam ini ya, toh dia bisa berbekam malam hari. Bahkan hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, aftorol hajimu wal mahjum. Batal puasanya orang yang membekam dan dibekam. Dan Syekh Abdul Aziz bin Baz juga ditanya permasalahan ini karena kok ada yang tidak batal dan ada yang batal, dan beliau mengatakan hadis aftara al-hajim wal mahjum ini yang paling terakhir dari riwayat yang lainnya. Jadi inilah yang kita mesti berpegang karena ini yang paling akhir dari umur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yani setelah itu tidak ada lagi hadis tentang masalah berpegang ini. Ini yang hadis yang paling terakhir. Karena itu Syekh bin Baz juga berpegang dengan batalnya orang yang membekam dan yang dibekam. Baiklah, kita lanjutkan karena tadi sudah masuk ke sunnah-sunnah ya. Setelah dibahas tidak batalnya orang yang lupa, bisa jadi hari pertama kita lupa. Nah, maka ini kita tidak batal. Tapi kalau kita melihat anggota keluarga kita lupa, maka wajib bagi kita untuk mengingatkan, bukan dibiarkan. Ya. Di sini ada salah satu sunnah yaitu mengakhirkan sahur ini termasuk maslahat syariat. Karena itu syariat ingin mencegah manusia dari kesusahan. Karena itu sahur dianjurkan untuk diakhirkan menjelang fajar masuk. Demikian juga nanti berbuka dianjurkan mempercepat berbuka. Yang afdal yang dipercepat. Ya. Nah, ini satu dulu. Pak Yayan coba Pak Yayan satu lagi Pak Yayan. Wa 250 qala Pak. Silakan. wa qala
tasahharu fa inna fis suhuri barakatan. Muttafaqun alaih. Masya Allah, mantap. Kalau nggak salah ini, tapi ini mungkin sahur ya. Fa inna fis sahuri barokatan. Suhuri, Ya, mungkin kalau nggak sahur, sahur-sahur kali. kalau nggak suhur, iya. Fa inna fis sahuri atau fis suhuri gitu. Barokatan. Suhuri. Bersahurlah kalian, ya. Sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan, ya, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang sama. Jika dikatakan muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang sama. Di sini barokatan dibaca fathah karena di sini ada inna. Fa inna barokatan fis sahuri. Demikian. Baik, kita lanjutkan, ini anjuran untuk melakukan makan sahur. Dan di sini ada hadis tapi dhaif. Tapi karena ini masalah, bukan masalah hukum, ini bisa dipakai. Jadi ini merupakan perbedaan puasa kita dengan ahli kitab. Imam At-Tirmidzi membawakan hadis ini dalam sunan beliau. Ya, perbedaan kita dengan ahli kitab ini masalah sahur. Nanti kalau ada waktu kita lihat di situ, ada di kitab Sunan At-Tirmidzi. Jadi sahur kita selain perintah Nabi SAW juga menyelisihi ahli kitab. Ya, menyelisihi puasanya ahli kitab. Silahkan Mas Satya, 255. Nah, wa qala idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa illam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahurun rawahul khamsatu. Ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, apabila berbuka salah seorang dari kalian, fal yuftir. Di sini ada lam, di sini lamnya ini lam perintah. Dan setelah lam ini disukun. Hendaklah kalian berbuka ala tamrin. Kita diperintahkan untuk berbuka dengan tamrin apa? Kurma. Fa illam yajid, jika tidak ada, fal yuftir ala ma'in. Hendaklah kalian berbuka dengan air. Fa innahu tahurun. Sungguhnya air itu, maksudnya hu kembali ke air, suci dan mensucikan. Tohur ini istilah fikih ya, juga secara bahasa. Tohur itu karena ini sigah mubalaghah yang berlebih-lebihan. Dia punya sifat suci yang berlebih-lebihan. Jadi dia sendiri suci dan bisa mensucikan. Kalau cuma suci sendiri, tohir itu yang tidak mubalaghah, tidak berlebih-lebihan, dari kata tohir. Kemudian menjadi tohur, maknanya suci dan mensucikan. Ini perintah. Asal perintah itu wajib. Tapi di sini ya, ini tidak wajib. Ini adalah anjuran. Ya, tidak semua perintah beliau ini wajib. Di sini adalah anjuran. Ya, mungkin ada yang tidak mampu membeli kurma atau tidak tersedia kurma ya. Makanya tidak mengapa. Mungkin dia bisa dengan sesuatu yang mendekati dengan kurma sifatnya. Jika dia tidak mampu, dan ini syariat kita tidak menyukai hal yang berlebih-lebihan. Maksudnya terlalu ngoyo gitu ya. Harus ada, terus harus, kalau memang tidak ada, ya udah yang ada saja. Dengan kurma ini, dan dalam riwayat lain beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan rutab, yaitu kurma muda. Ada di dalam Sunan At-Tirmidzi juga diriwayatkan beliau berbuka dengan rutab, kemudian beliau pergi untuk sholat maghrib. Jadi beliau berbuka terlebih dahulu. Ini kalau ada waktu ya kita baca ini Sunan At-Tirmidzi. Beliau buka dulu, ya, dan berbuka beliau sangat sederhana. Ya, cuma kurma aja, terus sudah selesai. Kemudian
beliau pergi sholat maghrib. Ya, kemudian oh ya di sini ada rawahul khamsah ya. Rawahul khamsah di sini ini istilah para ahli hadis saja. Mana tadi ya? Yang pertama yang bikin ini Al-Hafidz Ibnu Hajar. Rawahul khamsah di sini 5 orang ahli hadis. Yakni 4 kitab sunan ditambah dengan Ahmad bin Hambal. Jadi Ahmad bin Hambal, kemudian 4 itu ranking 1 Abu Dawud, kemudian At-Tirmidzi, kemudian An-Nasai, kemudian Ibnu Majah. Ya, diriwayatkan oleh 5 ahli hadis tersebut. Ya, ini silahkan. Coba Pak Yayan atau Mas Sad ya ini ya satu-satu lah. Pak Yayan silakan. Qala sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahul Bukhari. Ya ini peringatan untuk meninggalkan kata-kata yang tidak baik. Qaula zur. Ya, qala sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang tidak meninggalkan man lam yada, siapa yang tidak meninggalkan qaula zur. Qaula zur perkataan yang mungkar, perkataan yang buruk, yaitu maksudnya yang membawa pada terutama pada dosa-dosa besar. Sumpah palsu, ghibah, dusta ini yang ada ancamannya dalam Al-Quran semisal mengumpat mengumpat atau mencela ya dalam surat Wailul likulli humazatil lumazah itu. Nah, itu kan di maka ini termasuk qauluz zur wal amala bihi dan dia melakukan ini wal jahla tapi ini saya cek wal jahla ini sebagian ahli hadis mengatakan ini perkataan yang istilahnya ini tidak ada. Yang sahih, yang tepat ini tanpa ini. Wallahu ta'ala alam ini karena ahli hadis yang lainnya meriwayatkannya tanpa perkataan wal jahla. Karena kalau jahla memang wallahu ta'ala alam jahla ini maksudnya tidak tahu. Atau di sini seandainya ada maka maksudnya tidak mau tahu. Falaisa lillahi hajatun maka Allah tidaklah berhajat fi atas di dalam an yada atau amr dalam dia itu meninggalkan makanan dan minumannya. Maksudnya tidak ada gunanya orang yang puasa itu meninggalkan makanan dan minuman sedangkan dia mengucapkan kata-kata yang buruk. Nah, di sini kata-kata yang buruk ini tidak membatalkan puasa, tapi dia mengurangi pahala puasa. Allah Ta'ala berkurangnya seberapa tergantung dia derajat perkataan buruknya ini. Nah, ini bisa saja puasanya sah tapi pahalanya nol. Allah Ta'ala tergantung apa-apa yang dia katakan. Maka ini peringatan bagi kita semua untuk tidak mengucapkan kata-kata yang buruk. Monggo Mas Satya. Oke, siap. Bismillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu muttafaqun alaihi. Iya. Muttafaqun alaih maksudnya sepakat. Muttafaq artinya apa? Sepakat. Sepakat atasnya. Jadi barang siapa yang meninggal dan dia punya wa alaihi siyam dan dia itu punya beberapa puasa. Maksudnya utang puasa. Soma anhu walihu. Maka puasa untuknya membayar baginya
walinya atau ahli warisnya. Maksudnya, bukanlah maksudnya begini. Misalnya ada orang kemudian meninggal di bulan Ramadan pada hari ke-25. Dia meninggal. Berarti dia punya hutang tanggal 25, 26. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya ada orang puasa di bulan Ramadan, kemudian dia misalnya safar 5 hari. Berarti dia punya hutang puasa 5 hari. Setelah Ramadan, dia belum sempat membayar yang 5 hari ini, kemudian dia meninggal. Maka inilah yang dimaksud dengan hadis ini. Orang ini punya hutang puasa, maka hendaknya wajib ini ahli warisnya untuk berpuasa, untuk membayar ini orang yang meninggal ini. Maksudnya demikian. Ya, tapi kalau misalnya orang di tengah-tengah bulan Ramadan, misalnya meninggal dunia, dia tidak punya hutang. Dia tidak punya hutang. Orang yang punya hutang sudah selesai bulan Ramadan, ada puasa-puasa yang misalnya dia entah dia haid atau dia sakit atau dia puasa. Tapi orang yang hilang ingatan semisal pikun, ya mungkin ada orang sangat sepuh sekali dia kemudian pikun, dia tidak mengerti. Orang yang pikun dan orang yang gila tidak mengkodok puasa. Seandainya mereka meninggal, mereka nggak punya hutang puasa. Jika karena pikunnya ya, bukan karena lemahnya. Ya, di sini kita lanjutkan Pak Yayan. Wa su'ila an saumi yaumi Arafatin faqala, Arafata. itu bukan mudhaf ilaih Pak Bagus. Yaumi Arafatin. Ya, tapi Arafah tanpa sukun. Makanya dia di fathah. Oh, dibaca. Faqala yukaffirus sanata yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Iya. Wasu'ilaan dan beliau ditanya sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafata. Nah, di sini Arafah tanpa nama yang tanpa sukun, makanya dia menjadi Arafata. Faqala yukaffirus sanatal madiyata, menghapus. Yukafir maksudnya menutup. Ya, menutup maksudnya menutup dosa-dosa. Sanatal madiyata, tahun, sanah tahun al madiyata yang lalu. Wal baqiyata, yang akan datang, yang tersisa. Wal baqiyah maksudnya yang tersisa, maksudnya yang setahun yang akan datang. Ya, silakan Mas Satya. Nah, wasu'ila an saumi asyura'a faqala sallallahu alaihi wasallama yukaffirus sanatal madiyata. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa Ashura. Ini sama juga Ashura ini tanpa sukun. So ya an saumi Ashura, yaitu 10 Muharram. Faqala yukaffirus sanatal madiyah, menutup dosa-dosa yang lalu, setahun yang lalu. Nah, ini juga puasa Ashura ini sunnahnya 9 dan 10. Tapi seandainya dia puasa 10 saja, maka ini juga boleh. Dan ini menghapus dari dari hadis ini, menghapus dosa setahun yang lalu. Ya, silakan Pak Yayan. Wa su'ila an saumi yaumil itsnaini faqala dzaka yaumun wulidtu fihi wa bu'istu fihi au unzila alayya fihi. Rawahul Muslim. Iya. Dan beliau ditanya Shallallahu Alaihi Wasallam tentang puasa hari Senin. Faqala, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dzaka yaumun." Itu adalah sebuah hari. Ulidtu fi. Aku dilahirkan padanya. Abu istufi.
dan aku dibangkitkan di dalamnya, au unzila alayya fi, atau aku diturunkan kepadaku di dalamnya, diturunkan pertama kali Al-Qur'an. Gua Mas Satya. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahri rawahu muslimun. Iya, rawahu Muslimun, bagus sekali. Ini memang rawahu, meriwayatkan dia. Jadi hu-nya kembali ke hadis ini siapa? Muslimun. Jadi di sini karena ini Muslim ini ya, nama yang jarang dipakai, karena itu beliau tetap dijuluki atau dipanggil dengan Muslim, tidak seperti Al-Bukhari. Al-Bukhari karena nama beliau ini banyak sekali yang memakai. Jadi nama beliau adalah Muhammad, ya. Muhammad bin Ismail, karena Muhammad banyak, maka dipakailah nama daerah beliau untuk membedakan dengan Muhammad yang lainnya, dikenal dengan nama Al-Bukhari. Waqala, dan berkata sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana, barang siapa puasa Ramadan, tsumma atba'ahu sitan, kemudian dia mengikutinya dengan 6 dari bulan Syawal, maka karena adalah kasiyamiddar, seperti puasa ad-dahr, maksudnya waktu. Dan di sini maknanya adalah as-sanah, setahun, seperti puasa 1 tahun. Karena puasa Ramadan 300, ya 30, jika dilepaskan 10 menjadi 300. Jika seseorang menambah dengan 6 hari, maka menjadi 360. Jika ada udzur, Syawalnya cuma dapat 5. Boleh nggak ditambah Dzulqa'dah? Boleh. Allah Ta'ala a'lam. Boleh, karena dia ada udzur. Ya, mungkin dia banyak acara di bulan Syawal. Ya, makan sana, acara makan-makannya banyak. Atau kemudian dia sakit. Atau dia safar. Yang penting ditambah 6. Maka seandainya terluput, kurang beberapa, dilanjutkan Dzulqa'dah, maka ya, Allah Ta'ala alam, kalau saya condong pada pendapat yang ini boleh. Ya, silakan Pak Yayan. Wa qala Abu Dzar, umirna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma min syahri salasati ayamin. Mm-mm. Salasu asratun wa arba'u asratun wa khamsu asratun. Rawahun Nasa'i wa Tirmidzi. Iya, di sini sebentar ya. Ini Waqala Abu Dzarrin. Abu Dzar ini adalah salah seorang sahabat, nama aslinya adalah Jundub. Ya. Waqala Abu Dzar amarona di sini, karena di sini Rasulullahnya sebagai eh, fa'il, pelakunya. Amarona di sini, makanya di sini dibaca kalau dia Oh iya. umirna, maka Rasulullah SAW tidak akan disebut. Iya betul betul. Misalnya dia ya umirna an-nasuma gitu aja. Tapi di sini beliau disebut, maka kita baca amarona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an-nasuma, agar kita berpuasa minasyahri, dari 1 bulan itu salasati ayyamin, 3 hari. Salasa asyrata, 13. Nah, ini tapi kita sering lupa cara baca bilangan ini, memang susah dalam bahasa Arab karena kita jarang pakai. Jadi sering lupa itu ya wajar. Salasata asyrata wa arba'a asyrata wa khamsa asyrata, rawahun Nasa'i wa Tirmidzi. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i wa Tirmidzi. Ini termasuk di antara puasa-puasa sunnah. Karena kitab ini yang dibahas di sini tidak membatasi puasa Ramadan.
Kita ingat judulnya adalah kita siam. Kita puasa-puasa. Jadi nggak cuma puasa Ramadan, memang di sini ada puasa-puasa sunnah juga. Tapi nanti beliau lanjutkan lagi masuk ke Ramadan. Pertamanya kita lihat, Mas Satya, monggo. Oke. Wa naha sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumaini, yaumil fitri wa yaumin nahri. Muttafaqun alaihi. Ya. Dan beliau melarang, naha melarang, an siyami yaumaini, dari puasa yang 2 hari. Apa itu? Yaitu yaumul fitr atau yaumil fitr, hari berbuka. Kita mengatakan apa? Aid al-fitr. Itu artinya Aid, di situ artinya hari raya, al-fitr berbuka. Hari raya berbuka. Tanggal 1 Syawal haram berpuasa. Wa yaumin nahr. Hari nahr adalah menyembelih hewan dalam keadaan berdiri. Yaitu hewan unta itu disembelih dalam keadaan berdiri, istilahnya nahar. Yaumun nahr. Jadi 10 Dzulhijjah termasuk yang haram untuk seseorang berpuasa. Nah, silakan Pak Yayan. Wa qala ayyamut tashriqi ayyamu aklin wa syarbin wa dzikri lillahi azza wa jalla. Rawahul Muslim. Iya. Waqala sallallahu alaihi wasallam ayyamut tasyriqi. Hari-hari tasyrik. Apa itu? Tanggal 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, dan 13 Dzulhijjah. Ayyamu aklin. Hari-hari makan. Wasyurbin. Hari-hari minum. Wadzikrin. Dan hari-hari berzikrin. Lillah azza wa jal. Semuanya karena Allah. Bagi Allah. Ya, aklin lillah, syurbin lillah, zikrin lillah. Tidak diperbolehkan seseorang haram hukumnya berpuasa pada hari-hari ini kecuali jamaah haji yang punya hutang. Ada jamaah haji yang dia tidak mampu membayar denda dam atau menyembelih hewan korban. Semisal ada orang yang haji tamattu, tamattu itu ada dia mesti menyembelih hadiu, menyembelih seekor domba sebagai wujud syukur kepada Allah. Dia nggak punya uang, maka dia berpuasa sebagai gantinya 3 hari di bulan Dzulhijjah dan 7 hari setelah dia pulang ke kampungnya. Maka di sini dia boleh berpuasa pada hari-hari ini. Karena itu saya tidak secara jelas mengatakan haram gitu. Karena memang ada sebagian yang diperbolehkan, yaitu untuk orang yang berhaji dan dia punya kewajiban membayar denda atau dia tidak mampu untuk menyembelih hadiu. Ya, silakan Mas Satya nomor selanjutnya. Nah, wa qala sallallahu alaihi la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ati illa an yasuma yauman qablahu au yauman ba'dahu. Muttafaqun alaihi. Nah, di sini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya, melarang kita untuk berpuasa pada hari Jumat kecuali, ya, illa an yasuma yauman, kecuali kalau kita itu berpuasa 1 hari qablahu sebelumnya, menyertakan sehari sebelumnya, au yauman ba'da, Kamis Jumat atau Jumat Sabtu, maka ini diperbolehkan. Ada puasa kalau misalnya kecuali jika terjadi misalnya hari Arafah pas jatuh hari Jumat, maka yang demikian boleh menyendiri.
Karena di situ kita berpuasa bukan karena hari Jumatnya. Ini yang tidak boleh diperbolehkan itunya. Berpuasa karena itu hari Jumat. Makanya di sini para ulama menjelaskan afdolnya hari Jumat itu untuk beribadah itu harus ada dalilnya. Tidak semua kemudian di hari Jumat itu ibadah menjadi afdol. Semisal kita menjadikan hari Jumat kemudian kita berpuasa. Nyatanya malah dilarang. Dan dalam hadis yang lain beliau melarang mengkhususkan hari Jumat atau malam Jumat untuk sholat malam. Misalnya kita nggak pernah sholat malam, terus mengkhususkan malam Jumat itu kita sholat malam ini tidak diperbolehkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali orang yang sudah biasa sholat malam. Ya. Makanya kalau kalau misalnya sodakoh di hari Jumat, apakah itu lebih afdal? Wallahu ta'ala itu adalah ijtihad. Ibnul Qayyim misalnya. Tapi dalil tidak ada. Dalil yang ada, semisal mendatangi sholat Jumat secara awal, kemudian sholat sunnah di situ semampunya, ya, memakai pakaian yang paling bagus, memakai wangi-wangian, bersipak, itulah yang di situ ada dalilnya. Wallahu ta'ala alam. Nah, ini lanjut, kira siapa ya? Pak Yayan. Pak Yayan ya? Ah, silakan Pak. Wa qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Muttafaqun alaih. Iya. Jadi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berpuasa Ramadan imanan karena iman, wahtisaban, ihtisaban menghitung-hitung. Maksudnya dia berharap balasan dari Allah. Ihtisaban secara ini dari kata hisab, ihtisaban menghitung-hitung, yakni dia mengharapkan balasan dari Allah. Ya balasan itu macam-macam ya. Segala yang diharapkan dari Allah berupa balasan dunia wal akhirat, semuanya itu tidak mengurangi keikhlasan. Asal yang diharapkan dari Allah, bukan dari yang selain Allah. Ghufiralahu ma taqaddama min dzambi. Ghufiralahu diampuni bagi dia ma apa-apa taqaddama yang telah lalu min dzambihi dari dosanya. Dzanbun dosa, kalau banyak dzunub. Wa man qama lailatul qadri. Barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban. Sholatnya itu karena iman dan mengharapkan balasan dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan masih ada satu lagi hadis, wallahu ta'ala alam, tapi beliau tidak sampaikan. Ini ada juga hadis muttafaq alaih. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri sholat di bulan Ramadan, yaitu maksudnya sholat malam, karena mengharapkan balasan dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Ada tiga Allah berikan melalui Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tiga janji untuk diampuni karena sholatnya, sholat Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar dia sholat, atau karena dia sholat malam di bulan Ramadan, atau karena dia berpuasa Ramadan. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan ini ya. Ya, silahkan Mas Satya. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'taqidul asral awakhira min Ramadana uh, hatta tawaffahu Allahu wa takafa azwajuhu min ba'dihi muttafaqun alaihi.
Ya, wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashra al-awakhira min Ramadhana. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hatta tawaffahullah. Sampai Allah mewafatkan beliau. Wa'takafa. Ya. Dan beriktikaf azwajuhu. Istri-istri beliau setelahnya. Ini syariat untuk beriktikaf. Laki-laki maupun perempuan. Dan di masjid. Jika mampu. Dan iktikaf di sini ada banyak pendapat. Berapa minimal seorang bisa beriktikaf. Ada yang mengatakan minimal sehari semalam. Ada yang mengatakan minimal setengah hari atau setengah atau semalam. Ada yang mengatakan berapa masjid tersebut. Semisal 2 jam, 3 jam. Allah Ta'ala a'lam. Nah, Alhamdulillah sudah sampai yang terakhir. Silakan Pak Yayan. Poin terakhir. Wa qala la tusaddu la tusaddur rihalu illa ila thalathati masajida. Al-Masjidul Haram, Masya Al-Masjidul Allah, bagus sekali. Haram wa masjidi hada wal Masjidil Aqsa. Terus ya. Muttafaqun alaih. Iya. Saya putus-putus nggak ya? Aduh, khawatir saya saya putus-putus kok. La tusaddur rihalu. Di sini ini fi'il majhul. Makanya ini naibul fa'il ar-rihalu. La tusaddur rihalu. Tidak dipayah-payahkan suatu perjalanan-perjalanan. Ar-rihal jamak dari rihlah. Kalau jamak dia rihal. Kalau satu rihlah, yaitu perjalanan jauh. Tidak dipayah-payahkan. Ya, melakukan perjalanan jauh itu kecuali yaitu perjalanan jauh dalam rangka ibadah. Perjalanan jauh dalam rangka ibadah tidak diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan jauh, kalau rekreasi nggak masalah. Tapi kalau perjalanan jauhnya dalam rangka takarrub, mendekatkan diri kepada Allah tidak diperbolehkan kecuali kepada ila salasati masajida. Masya Allah ini benar ya. Ini masajid termasuk yang tidak bisa tanwin, makanya dia harusnya kasrah jadi dia jadi fathah. Ila salasati masajida. Kecuali pada 3 masjid. Al-Masjidil Haram. Ini dibaca kasrah lagi karena ada ila. Wal Masjidil Hadza dan masjid. Wal Masjidil Aqsa dan Masjid Al-Aqsa di Filistin. Muttafaqun alaihi. Alhamdulillah. Selesai ini kita ya barangkali ya, ada yang masih belum jelas mungkin Bapak sekali. Padahal gimana Mas? Muskil nggak ada nggak di sini? Ada yang muskil nggak? Kan komen sebelum kita akhiri. Nggak ada. Iya Mas Satya. Oh iya, kalau nggak ada sebentar ya. Ada yang ingin saya bahas. Ah ini. Ini ada yang kita penting. Bapak Ibu sekalian di sini ya. Untuk berpuasa ini, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Idza ra'aitumuhu fasumu di sini. Beliau mensyaratkan apa? Melihat. Idza ini
Beliau mensyaratkan untuk melihat. Idza ra'aitumuhu fasumu. Jika kamu melihatnya, melihat hilal, fasumu, maka kamu berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Jika kamu melihatnya lagi, melihat hilal, maka berbukalah, yaitu Idul Fitr. Ini bedanya dengan waktu sholat. Makanya waktu sholat bisa memakai kalender berdasarkan ilmu falak, perhitungan biasa, tidak ada masalah. Misalnya tidak melihat matahari, tapi berpegang pada waktu-waktu sholat yang dikeluarkan oleh salah satu lembaga yang sah, karena beliau tidak mensyaratkan dengan melihat dalam masalah waktu sholat, tidak diikat dengan masalah melihat. Adapun masalah masuknya bulan Ramadan, masuknya Idul Fitri, beliau memang mengikat dengan idza ra'aitum, jika kalian melihat. Di beliau ikat dengan melihat, karena itu sebagian ulama, makanya memang banyak mereka tetap berpegang mesti melihat. Kalau nggak dilihat nanti akan berselisih berapa derajat dia bulan itu posisinya, baru akan kelihatan. Itu nanti sekian derajat, 2 derajat, 3 derajat, sekian derajat. Maka ya ada sebagian nama di saudara-saudara kita di Indonesia dan pemerintah kita juga berpegang pada melihat hilal. Ya, ada yang ditanyakan lagi atau enggak? Eh, Kayaknya ini sudah kita kata bahas itu masalah. Mas, Oh kata iya, tasrik ya. itu maknanya apa ya? Artinya kan dari syarroko. Apa Mas? Makna atasrik, Ulang lagi Mas, putus-putus ya. makna atasrik seperti pada hari tasrik gitu loh. Di mana itu Mas? Tadi di atas itu Oh, tasrik. Oh, iya. tasrik. Nah, itu eh, maknanya apa ya? Kan dari kata fiilnya syarroko ya. Oh ya, nanti kita cari ya itu ya. Allah Ta'ala alam, itu hari-hari tasrik itu ya. Iya, iya, betul. Betul, GG. Hmm, nanti kita cari insya Allah ya. Allah Ta'ala alam itu aku malah gak memikirkan itu. Iya, Saya juga baru kepikiran setelah lihat tasrik. Emang kalau tulisannya. secara makna itu kan, iya, 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 Syarroko. iya. Ada ini yang, ya, secara makna memang dia timur seperti itu ya. Iya. Tapi nanti kok bisa jadi hari itu, bunganya di mana, nanti insya Allah kita lihat kita. Aku belum belum memikirkan mulai itu. Nanti insya Allah kita cari. Ada yang ini. Oh iya, ini Assalamualaikum. juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Maaf mau bertanya, Pak. Hmm, Ada titipan nih dari keluarga. Pas waktunya berbuka, kita berbuka dan doa puasa. Terus berkumandang azan juga. Jadi eh, ingin mana yang lebih afdol, yang lebih utama, Pak Ustadz? Sambil buka puasa doa dan ada kumandang azan, ingin ingin ini juga, ingin doa azan juga gitu, jawab azan. Bagaimana Pak Ustadz? iya. Wallahu ta'ala alam. Insya Allah itu memang dua-duanya afdal kita lakukan semua. Ini ketika kita menjawab adzan, kita kan menunggu dia selesai mengucapkannya. Misalnya dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Kemudian kita menjawab itu. Kemudian di sela-sela kita menjawab, kita berdoa, insya Allah itu masih ada waktu. Ya, ya, tapi didahulukan mana? Didahulukan yang berbuka. Didahulukan yang berbuka, karena
orang yang berbuka itu dia termasuk mustajab doanya. Jadi di dalam hadis itu ada riwayat yang eh, hatta yuftir, sampai dia berbuka. Ada riwayat dengan kata-kata idza yuftir. Jadi sampai dengan dia berbuka, dia mustajab itu sampai sampai dia berbuka, dan ada juga yang redaksinya itu ketika dia berbuka. Jadi itu yang didahulukan yang berbukanya, tapi itu tidak akan melewatkan orang yang kalau ingin menjawab insya Allah masih bisa. Karena menjawab itu tidak betul-betul langsung, seandainya tertunda sedikit itu tidak ada masalah. Wallahu taala a'lam. Sebelum saya lupa ini saya tambahkan untuk orang yang haid dan orang yang junub. Jika orang yang haid dia sudah bersih, kemudian masuk waktu fajar, dia belum sempat mandi, maka puasanya sah. Kemudian dia mandi setelah masuk fajar, dia baru mandi. Tapi dia sudah bersih, sudah suci dari haidnya, tapi belum sempat mandi besar. Ini menunjukkan puasa itu bukan syaratnya dia harus suci. Seandainya seseorang hadas besar, dia berpuasa, puasanya tetap sah. Semisal orang yang junub, dia belum sempat mandi, ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau junub, kemudian masuk fajar, beliau belum sempat mandi. Setelah masuk fajar azan, baru beliau mandi. Puasanya sah. Demikian juga orang yang haid. Sudah azan subuh, baru kemudian dia mandi, puasa hari itu sah. Jadi yang menyebabkan dia tidak boleh puasa itu bukan hadas besarnya, tapi keadaan dia keluar darahnya itu. Inilah penjagaan syariat terhadap maslahat manusia. Ya, kalau dia mengeluarkan darah, maka tidak diperbolehkan puasa. Nah, kalau darahnya sudah nggak keluar, maka dia boleh berpuasa, sah puasanya, meskipun belum sempat mandi besar. Kira-kira Bapak Ibu demikian, yang kalau sudah tidak ada, demikian yang kami sampaikan pada siang hari ini. Di sini sudah azan zuhur. Jazakumullah khairan kami ucapkan, terkhusus kepada Ibu Evi yang meminjamkan Zoom, kemudian Mas Satya dan Pak Yayan yang sudah membantu saya dalam membaca ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua apa yang kita lakukan pada siang hari ini, dan yang lebih utama semoga Allah menerima apa-apa yang kita lakukan, amal-amal yang kita lakukan pada siang hari ini, dan semoga ini bisa menjadikan puasa kita kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi puasa yang afdal dengan mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang membatalkan, mana yang tidak membatalkan. Sallallahu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Atur nuwun Pak De. Ya, sami-sami ya Andres, sami-sami. Ya, Rekamannya bisa Pak. dimatikan, Bu, silakan. Jazakumullah khairan.